Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis akhwatil ahibba akhwatit talabah rahimakumullah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabda, kita murojaah lagu isim ma'rifat dulu sama lagu isim dhamir. Wahid isnan salasah. Isim ma'rifat itu 6 macamnya. Yang pertama kalimat yang ada alnya. Yang kedua isim alam nama artinya. Alam isim, alam laqab, alam kunyah. Yang ketiga isim dhamir kata gantinya. Yang keempat isim mausul kata sambungnya. Yang kelima isim isyarah kata tunjuknya. Yang keenam isim yang mudhaf pada yang lima. Isim dhamir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Bihi bihima bihim, biha bihima bihinna, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna, bibina. Dibuka halaman 17. Isim ma'rifat karena berupa isim mausul, kata penghubung. Kalau kemarin isim dhamir adalah kata ganti, makanya ada wakiknya juga kan kemarin. Wakiknya itu apa? Yang diwakili oleh isim dhamir tersebut. Apakah dia mufrad, tasniyah, jama', apakah dia mudzakkar, muannas, apakah dia mukhatab, ghaib atau mutakallim. Sekarang kita masuk ke isim ma'rifat yang keempat, yaitu isim mausul, kata penghubung atau kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya isim mausul ini diterjemahkannya dengan yang. Bukan yang versi orang daerah Solo ya. Nah, versi orang daerah Solo yang ini kan apa? Gendaan. Bario mesa merabi. Siap. Oh, siap. Isim mausul adalah kata penghubung antar kalimat. Kata penghubung antar kalimat. Isim mausulnya adalah isim yang serba dua. Maksudnya apa serba dua? Kan antum lihat tuh, isim mausul ada dua, khusus sama umum. Yang khusus ada dua lagi kan? Apa? Mudzakkar, muannas. Yang umum ya baru, enggak dua. Dia ada apa yang umum?
Man, ma, sudah. Man sama ma. Kalau man sama ma berarti 2. Man sama ma. Man itu untuk yang akil secara umum ya. Penggunaannya yang ma ghairu akil. Isim mausul ada khusus, ada umum. Yang khusus ada 2, muannas, mudzakar atau mudzakar muannas. Yang mudzakar alladzi untuk mufrad, at-talib alladzi. Karena mufrad maka isim mausulnya juga harus mufrad. Jadi kata sambung, kata penghubung menyesuaikan dengan yang mau dihubungkan. Menyesuaikan dengan yang mau dihubungkan. Kalau yang mau dihubungkan itu mufrad, maka yang dipakai adalah isim mausul yang mufrad. Kalau yang mau dihubungkan itu tasniyah, maka menggunakan isim mausul yang tasniyah. Kalau yang mau dihubungkan itu jamak, maka menggunakan isim mausul yang jamak. Ya tinggal dilihat nanti apakah dia mufrad muannas atau mufrad mudzakkar. Kalau mufrad muannas berarti pakainya, kalau mufrad muannas berarti pakainya allati. Kalau mufrad mudzakkar pakainya alladzi. Kalau tasniyah muannas pakainya, dilihat kalau rofa allatani, kalau jar atau nasab allataini. Tasniyah mudzakkar pakainya alladzani, alladzaini. Kalau jamak muannas allati, allai. Jamak mudzakkar alladzina. Yang paling sering antum temukan dalam Al-Qur'an yang mana? Alladzina. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina. Sama alladzi. Yang paling jarang antum dapati yang mana? Alladzani, allatani. Kalau allati, allai di surat Al-Baqarah bagian tolak-tolak itu kayaknya banyak. Jadi ini isim mausul. Kemudian yang umum, kalau yang umum dia tidak perlu lihat mufrad, tasniyah, jamak, tidak perlu lihat mudzakkar, muannas. Dia tinggal dilihat akil atau ghairu akil. Kalau akil pakainya man. Kalau ghairu akil pakainya ma. Kalau akil pakainya man, kalau ghairu akil pakainya ma. Isim mausul ya ini. Khusus umum, khusus mudzakkar muannas, umumnya man sama ma. Man sama ma. Kemudian pembahasan yang penting dari isim mausul ada di 2 halaman setelahnya. Halaman 19. Halaman 19. Untuk contoh-contohnya menentukan isim mausul nanti antum baca sendiri ya. Mufrad mudzakkar illa baulas sabiyil ladzi lam yakul, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan, belum mengkonsumsi selain ASI. Ada isim mausulnya enggak? Ada, alladzi. Kenapa pakai alladzi? Karena yang dihubungkan adalah as-sabi, sedangkan as-sabi adalah mufrad mudzakkar. Begitu seterusnya sampai contoh yang terakhir. Kita baca keterangan. Setelah isim mausul pasti ada silah dan aid. Ini yang harus dipegang kaidahnya. Setelah isim mausul, katakanlah susunannya kita menggunakan ini ya, karena tulisan Latin ya. Kalau ada isim mausul maka setelah isim mausul pasti ada yang namanya silah, ada yang namanya aid. Ada silah, ada aid. Ada silah, ada aid. Ini kosakata baru untuk ingat-ingat. Kalau kita menemukan isim mausul, maka pastikan setelah isim mausul di situ pasti ada silahnya, pasti ada aidnya. Pasti ada aidnya. Silah itu apa? Silah adalah jumlah atau serupa jumlah setelah isim mausul.
jumlah atau serupa jumlah. Serupa jumlah itu kalau bahasa yang dulu sering dipakai di pondok adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Kalau kembali ke dulu materi awal kita, kalau kata dalam bahasa Indonesia diarabkan menjadi kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi jumlah. Jumlah ini loh. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu kalimat. Kalau syibhul jumlah atau serupa jumlah, ya berarti serupa kalimat. Serupa kalimat. Kenapa dikatakan serupa? Karena dia belum memenuhi syarat sebagai jumlah. Kan gitu. Dikatakan jumlah tapi kok keterangan atau maknanya belum sempurna, kan gitu. Makanya disebut sebagai syibhul jumlah. Pegang dulu yang pertama tadi, setelah isim mausul pasti ada silah sama aid. Silah itu apa? Silah adalah jumlah atau serupa jumlah. Artinya apa? Kalimat bukan. Bukan isim, bukan fi'il, bukan huruf, tapi jumlah. Jumlah itu sudah tersusun dia, tidak cuma satu kalimat. Yang kedua adalah aid. Aid itu apa? Aid adalah dhamir. Masih ingat dhamir ya? Halo? Masih ingat dhamir ya? Coba tes. Ya. Nggak mungkin bawah ya. Antum. Nggak bawah, ini bawah. Guna. Nah, itu dhamir. Baik dhamirnya mutasil, munfasil, mahal rofa, nasab, mahal jar. Intinya aid adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Dhamir yang kembali pada isim mausul yang sesuai dalam mufrad tasniyah jamak mudzakkar muannas. Mufrad tasniyah jamak mudzakkar muannas. Mumetat. Kita pakai contoh biar nggak mumet. Oke, mana ya? Pakai contoh yang jamak mudzakkar. Wahumul ajnadul ladzi ada di buku kalau antum anu alladzina apa alladzia? Alladzina ya. Ayyana humul imam. Ada isim mausul? Ada isim mausul? Mana isim mausul? Khusus atau umum? Mudzakkar muannas? Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Kaidahnya setelah isim mausul ada silah, ada aid. Silahnya mana silahnya? Bukan ajnad, silah. Silah tadi pengertiannya apa? Jumlah atau serupa jumlah setelah isim mausul. Berarti mana? Ayyana humul imam. Ini silah. Ini silah. Aidnya mana? Mana? Kenapa hum menjadi aid? Isim dhamir kembalinya kepada isim mausul sesuai di buku sesuai apanya tadi? Sesuai ini
tasniyah mufrad apa jamak? Jamak. Mudzakkar muannas? Hum ini jamak mudzakkar. Isim mausulnya jamak mudzakkar. Berarti kan sama, sesuai. Berarti aidnya adalah hum. Dong enggak? Dong enggak? Susah ya? Susah ya? Semoga enggak susah. Mau saya tambah lagi soalnya. Karena tambahan yang bawah ini nanti akan melengkapi maklumat kita. Keterangan. Tadi kan ada jumlah, ada serupa jumlah, ya kan? Silah ini kan dua. Jumlah serupa jumlah. Jumlah ada dua. Ini antum insya Allah sudah sama-sama pernah dengar dan tahu. Jumlah is, jumlah fi. Serupa jumlah ada dua. Apa? Dhorof sama jar majrur. Dan mudah sekali cara membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Caranya gimana? Tinggal dilihat kalimat pertamanya fi'il atau isim. Kalau kalimat pertamanya isim berarti dia jumlah ismiyah. Kalau kalimat pertamanya dia fi'il maka jumlah fi'liyah. Soal, ayyana humul imamu, fi'liyah ismiyah? Ayyana humul imamu, fi'liyah ismiyah? Kenapa ragu? Kalimat pertamanya fi'il atau isim? Berarti jumlah fi'liyah. So simple kan? Tinggal dilihat kalimat pertamanya. Tidak perlu ismiyah itu mubtada khobar, ada nawasilib, tidak. Nah kan gitu. Kalau fi'liyah tuh dia fi'il fa'il maf'ul, fi'il fa'il maf'ul. Pokoknya dilihat pertama tuh. Kalau pertamanya dia kalimat fi'il berarti jumlah fi'liyah. Kalau kalimat pertamanya dia isim berarti jumlah ismiyah. Lah tinggal syibul jumlah. Kalau syibul jumlah jar majrur kan sudah tahu. Jar majrur itu apa? Kapan kita melihat ada huruf jar disambung dengan kalimat isim, berarti dia susunannya adalah jar majrur. Huruf jar masih ingat gak? Baginda, huruf jar sebutkan. Ila. Enggak apa-apa, enggak urut. Ila, terus bi. Minimal 3, satu lagi. Yang sisanya nanti biar dipikirkan Usman. Ala, ila, bi, ala. Ayo sebutkan sisanya. Usman. Min. Wa. An ya, bukan wa ya. An. Terus. Ala sudah. Fi. Masih ada lagi? Ka. Sambil nyumbang li tadi. Masih ada lagi? Min, ila, fi, an, ala, la, li, ka, bi. Bi sama huruf qasam. Nah, kapan kita ketemu huruf-huruf jar ini kok nyambung dengan kalimat isim, maka disebut sebagai jar majrur. Contohnya minal masjidi. Ini jar majrur. Mana jarnya? Mana majrurnya? Masjid. Ila mata. Ilal masjid. Masjid lagi ya. Masya Allah. Alul masjid kita. Amin. Jar. Mana majrurnya? Masjid lagi. Ini namanya jar majrur. Jar majrur itu apa? Jar itu maksudnya adalah huruf
jar. Kapan kita ketemu huruf jar kok nyambung dengan isim, maka dia adalah jar majrur. Tinggal dhorof sekarang. Dhorof itu apa? Ada yang sudah pernah dengar atau tahu dhorof? Dhorof itu apa? Dhorof apa? Dhorof itu kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Coba kalimat yang menunjukkan tempat, contohnya apa? Di depan ama. Samping kanan yamina. Kok sih malah? Kiri belakang waro'a atau kholfa. Atas fauqa. Bukan ala kan maksudnya jar. Kalau yang dhorof berarti fauqa. Kemarin, besok, nanti malam, ba'dulail. Ba'dulail. Tadi malam, bariha. Sore, masa'a. Pagi, sobaha. Nah, itu dhorof itu kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah menunjukkan waktu dan tempat tanpa dikasih fi, tanpa dikasih apa lagi? Ya fi. Kita ambil contoh yang sibul jumlah buat latihan berarti. Mana? Sibul jumlah di sini ya ini. Fi rak'ataini lataini ba'da dzuhri. Enak sekali anunya, spidolnya. Ya siapa ini? Fi rak'ataini allataini ba'da adz-dzuhri. Ada isim mausul? Mana? Allataini. Khusus umum? Muannas mudzakar? Muannas. Mufrad tasniyah jamak? Tasniyah. Sudah ketemu, kita punya isim mausul tasniyah muannas. Isim mausul tasniyah muannas. Ada isim mausul berarti harus ada silah dan aid. Mana silahnya? Mana silahnya? Ba'dad dzuhri. Ba'dad dzuhri. Silahnya berupa jumlah atau serupa jumlah? Jumlah atau serupa jumlah? Tinggal antum lihat kan, tadi jumlah itu ismiyah fi'liyah. Ismiyah fi'liyah itu kalau diawali isim atau diawali fi'il. Nah ini ba'da ini isim apa fi'il? Kayaknya enggak deh. Kan gitu kan. Oh berarti bukan jumlah, berarti serupa jumlah. Kalau serupa jumlah tinggal dilihat jar majrur apa bukan ya? Jar majrur bukan? Jar majrur bukan? Jelas bukan, karena tidak ada huruf jar. Berarti cuma satu opsinya, dhorof. Nah dhorof kan nggak ada pertanyaan apakah dhorof makan atau dhorof zaman. Kalau ba'da dzuhri zaman atau makan? Ba'da itu waktu apa tempat? Waktu, jelas. Ba'da itu waktu. Berarti silahnya serupa jumlah dhorof. Aidnya sekarang. Mana aidnya? Mana aidnya? Nah, disimpan. Aidnya disimpan. Dicari-cari loh, aid kan domir. Ba'da dzuhri enggak ada domirnya. Nah, karena sudah hafal domir kan, sudah paham sekali dengan domir. Ba'da dzuhri enggak ada domirnya ini. Saya hafal domir ini enggak ada domir ini. Ba'da dzuhri enggak ada domirnya. Kan gitu. Maka baca keterangan yang di silah yang berupa syibhu jumlah, maka mengira-ngirakan istaqarra yang sekaligus menyimpan domir yang menjadi aid.
Jadi dikira-kirakan setelah allataini ada istaqarra. Atau kalau lebih simpel ya sebut saja mana aitnya. Aitnya disimpan. Aitnya disimpan. Sudah selesai itu pembahasan isim mausul, ya itu intinya. Itu intinya. Saya ulang lagi dari awal keterangannya. Kalau isim domir itu kata ganti, maka isim mausul adalah kata sambung atau kata penghubung. Kata sambung atau kata penghubung. Isim mausul sebagai kata sambung terbagi menjadi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ada dua, man sama ma. Man sama ma. Yang khusus ada dua, mudzakkar, muannas. Mudzakkar, muannas. Masing-masing dari mudzakkar dan muannas ini dia berlaku mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas. Itu yang pertama. Kita harus tahu itu dulu supaya nanti ketika bahas silah dan ait kita nyambung. Setelah kita tahu itu, berikutnya setiap isim mausul pasti setelahnya ada silah, ada ait. Silah itu apa? Silah adalah jumlah atau serupa jumlah yang terletak setelah isim mausul. Ingat, setelah isim mausul, tidak mungkin sebelumnya. Jadi yang namanya silah itu setelah isim mausul. Jumlah ada dua, fi'liyah, ismiyah. Cara membedakannya mudah sekali. Ismiyah itu diawali isim, fi'liyah diawali fi'il. Serupa jumlah ada dua, jar majrur sama dzaraf. Tadi kan Ustaz bilang, kenapa kok dikatakan serupa jumlah bukan jumlah? Karena dia secara makna belum sempurna. Ilal masjid, coba ke masjid, maksudnya apa? Tiba-tiba ada orang bilang ilal masjid, nggak ada pertanyaan sebelumnya, nggak ada obrolan apa-apa, tiba-tiba bilang ilal masjid. Makanya disebut dengan serupa jumlah, karena dia sudah dua kalimat disusun, cuma secara makna belum memahamkan, maka disebut dengan serupa jumlah. Beda dengan ana fil masjid, huwa fil masjid. Itu jumlah. Kenapa? Karena sudah mafhum. Oh, dia ada di masjid. Kan gitu. Kalau dia bukan jar majrur, maka satu lagi dia mesti dzaraf. Dzaraf juga sama, ba'da dzuhri. Tiba-tiba orang bilang ba'da dzuhri. Ba'da dzuhri. Apa ba'da dzuhri? Ba'da dzuhri. Apa ba'da dzuhri? Mau ngajak keluar komplek ya izin ba'da dzuhur. Apa-apa? Kan gitu kan? Ba'dul lail. Kan gitu. Qoblal maghrib dan seterusnya. Itu. Kemudian ait adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Tidak cuma kembali, tapi tidak, dia mesti sesuai. Sesuai apanya? Mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas. Jadi kalau isim mausulnya itu mufrad mudzakkar, nyari isim yang mufrad mudzakkar. Nyari isim yang mufrad mudzakkar. Kalau isim mausulnya mufrad muannas, cari dhamir yang mufrad muannas. Karena aitnya harus sesuai. Terkhusus untuk syibul jumlah, karena mesti tidak ada dhamir di situ, maka aitnya adalah ait yang disimpan. Coba lihat halaman berikutnya, itu ada contoh-contoh. Sudah lengkap di situ, ada isim mausul, ada silah, ada ait. Silahnya berupa apa sudah ada di situ. Wa ammal ladzi ba'duhu hurrun. Wa ammal ladzi ba'duhu hurrun. Silahnya apa? Ba'duhu hurrun. Ismiyah, fi'liyah? Fi'liyah, ismiyah? Ada tulisannya di situ kok. Ismiyah. Aitnya mana? Hu. Yadfa'us sayyi'ata billati hiya ahsan. Silahnya mana? Ismiyah, fi'liyah? Aitnya mana?
ya ats-tsamaniyatil ladzina dzakarahumullah. Silahnya mana? Fi'liyah ismiyah. Aidnya mana? Fir rak'atainil lataini ba'da dzuhri. Silahnya mana? Aidnya mana? Silahnya berupa apa? Salah, berupa serupa jumlah. Serupa jumlahnya apa? Baru dhorof. Harus urut lah. Itu sudah, berarti tinggal penugasan. Antum kerjakan yang bawah itu, tentukanlah silah dan aidnya. Mimman yasihhu iqbaduhu. Ada isim mausulnya enggak itu? Mimman yasihhu iqbaduhu. Ada isim mausul? Ada lah, maksud contoh kok enggak ada. Mana isim mausulnya? Tidur. Mana isim mausulnya? Man. Khusus apa umum? Umum. Nah, karena ada isim mausul berarti setelah isim mausul pasti ada silah aid. Walaupun isim mausulnya adalah yang umum, man atau ma. Wa hiyal lati dzahaba muhuha dan seterusnya 1 2 3 4 5 6. Antum kerjakan, tentukan silah sama aidnya. Silah sama aidnya. Sama satu lagi halaman 22. Praktek menentukan isim mausul. Praktek menentukan isim mausul. Ketemu? Sebelum isim isyarah. Ada ya? Di situ ada bacaan, terus antum isi tabelnya. Isim mausulnya apa? Ya, dia menunjukkan mufrad mudzakkar kah, mufrad tasniyah kah? Artinya apa? Kalau artinya apa antum lihat di halaman sebelumnya itu sudah ada tabel arti isim mausul. Alladzi wong kang, alladzina wong akeh kang, allati wadon kang, allati allai wadon akeh kang, alladzani wong lanang loro kang, alladaini wong lanang loro kang, allatani wadon loro kang, allataini wadon loro kang, ma barang atau barang-barang kang, man wong kang. Artinya silahnya apa, aidnya mana. Begitu terakhir kita tutup dengan lagu isim mausul. Fadhol dibuka. Mausul itu kata sambung butuh aid dan silah. Silah itu ada 2, jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah itu 2, jumlah itu 2, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Syibul jumlah 2, syibul jumlah 2, yaitu jar, majrur dan dzarfiyah. Isim mausul man dan ma untuk kata umum. Kata khusus ada 2, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar alladzi, alladzani juga alladzina. Muannas allati, allatani, allati, allai. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Jangan sampai bodoh, jangan sampai bodoh. Bodoh itu tak ada gunanya. Jangan sampai tolol, jangan sampai tolol. Tolol itu tak ada gunanya. Lang. Mausul itu kata sambung butuh aid dan silah. Silah itu ada 2, jumlah dan syibhu jumlah.
jumlah itu dua, jumlah itu dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Syibul jumlah dua, syibul jumlah dua, yaitu jar, majrur dan dorfiyah. Isim mausul man dan emma untuk kata umum. Kata khusus ada dua, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar alladzi, mudzakkar alladzi, alladani juga alladzina. Muannas allati, muannas allati, allatani, allati, allai. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Jangan sampai bodoh, jangan sampai bodoh, bodoh itu tak ada gunanya. Jangan sampai tolol, jangan sampai tolol, tolol itu tak ada gunanya. Itu hari ini untuk isim mausul. Mau kita lanjutkan isim isyarah tapi waktunya sepertinya tidak memungkinkan. Insyaallah isim isyarah sama isim ma'rifat yang terakhir, isim yang mudhof pada isim ma'rifat yang 5, insyaallah akan kita bahas dan selesaikan besok hari. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kemampuan, kesempatan sehingga bisa bertemu lagi. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, tafadhol silahkan. Apa Ilma? Apa? Yang tas hari Ahad. Apa? Tas kajian Ahad. Gantian Ahad. Kajian Ahad. Oh iya, fadhol. Apakah ketika kita mimpi basah kita pasti yang keluar air mani? Apakah ketika kita mimpi basah pasti keluar air mani? Yang keluar pasti air mani. Setahu saya dikatakan mimpi basah ketika keluar air mani. Kalau tidak keluar air mani berarti tidak mimpi basah. Walaupun dalam mimpi itu basah. Paham maksudnya ya? Ya gitu. Allah alam. Setahu saya standar dikatakan mimpi basah itu ya kalau keluar mani. Ya, kalau nggak keluar mani, setahu saya sih tidak disebut sebagai mimpi basah. Artinya kalau dia sudah pernah mimpi basah sebelumnya, berarti ya mimpi basahnya mewajibkan dia untuk mandi. Kalau dia belum pernah mimpi basah sebelumnya, selain dia wajib mandi, berarti status dia dari yang sebelumnya belum balik sudah berubah menjadi balik ketika usianya sudah mencapai standar, yaitu minimal 9 tahun Hijriyah atau Qamariyah. Gitu ya. Allah. Ada lagi? Fadl, enggak apa-apa, mumpung ketemu. Ya. Kenapa kemarin nggak ditanyakan, Utul? Malu ya? Ya, nggak apa-apa. Apa Usman? Gambar makhluk itu. Kenapa? Misalnya kayak di kalender atau di poster yang di rumah atau di masjid. Katanya kan mereka nggak masuk itu. Nggak bisa rekaman kita. Jadi gimana kayak kalender nggak? Ya. Itu bagian wajahnya lebih amannya antum tutup aja. Kalau nggak antum spidol, antum tip X. Kalau nggak ya antum tutup pakai lakban. Gitu. Atau baiknya mungkin kalender jangan ditaruh di masjid. Gitu. Allah alam, terlepas dari perbedaan pendapat kaitannya dengan foto. Karena para ulama juga nanti kalau kita kaji secara mendalam ada perbedaan pendapat kaitannya dengan foto, apakah disamakan dengan lukisan atau dibedakan. Allah alam, gitu ya. Dipindahkan aja nggak apa-apa. Kalau antum merasa masa wajahnya asatid saya coret-coret misalkan. Allah alam. Ada lagi?
Ya, Wil. Kalau imam salah baca Al-Fatihah, itu kan syarat sholat kan baca Al-Fatihah. Itu sikap makmumnya gimana? Benarkanlah kalau bisa. Benar kan? Salahnya tuh salah karena keliru apa salah dari awal? Ya, salah makmumnya apa gimana? Kalau gini ya, standar dikatakan keliru kalau yang kita baca di beberapa kitab matan itu standar dikatakan keliru itu yang sampai dia yukhillu bil makna, sampai dia mengubah makna atau bahkan menghilangkan makna. Kalau tidak sampai hilang atau berubah makna ya masih sah Fatihahnya. Itu kayak shot itu. Kalau imam-imam di kampung-kampung terus antum suruh standar shot seperti antum yang sudah hatam matan Jazari yo. Angel. Ya, kalau mbah-mbah kemudian memang sampai berubah hurufnya atau hilang harokatnya, tasydidnya yang seperti itu, ya amannya jangan sholat di situ, cari masjid lain. Oh, sudah terlanjur sebelumnya. Allah alam kalau sudah terlanjur sholat sebelumnya. Ya itulah memang problem kita hari ini, banyak sekali tempat-tempat ibadah yang imamnya secara standar rukun itu, Al-Fatihah kan rukun kan, masih belum. Allah alam. Makanya pentingnya ada antum-antum ini ya nanti untuk menjadi pelita di tengah-tengah umat gitu. Tidak menjadi lilin. Tahu lilin ya? Lilin itu menyinari orang lain tapi dirinya habis terbakar. Jadilah seperti pelita, seperti matahari, seperti bulan, bersinar untuk orang lain, dirinya juga bersinar dan utuh, tidak berkurang. Kenapa? Apa toh? Tanya saya, jangan tanya Gilang. Oh, sama seperti mau idahnya Gilang. Cukup? Ada lagi? Kalau ada satu lagi nggak apa-apa. Fadhal. Apa Gilang? Ya. Berwudu tidak pakai pakaian apa hukumnya? Setahu saya wudunya tetap sah. Setahu saya wudunya tetap sah. Saya pernah mendengar sih ada yang mengatakan hukumnya makruh, tapi wudunya tetap sah. Kalau habis mandi biasanya kan sekalian kan, nah, ya, tidak masalah, tetap sah wudunya. Itu wudu sambil ngobrol sah enggak? Halal kayak gitu tuh harus antum pastikan loh. Antum wudu setiap hari, sholat setiap hari. Halal tentang wudu, tentang sholat. Yang antum masih ragu, masih belum, ini ada dalilnya enggak ya, ini bener enggak ya, ada kitabnya enggak ya, segera antum tanyakan. Setiap hari antum kerjakan tapi antum masih ragu, gimana? Ayo, orang wudu sambil ngobrol, batal enggak wudunya? Ya. Enggak harus diawali dengan bismillah. Emang harus diawali dengan bismillah? Bukunya siapa? Sunnah apa harus? Pertama bilang harus, sekarang bilang sunnah. Nggak harus. Yang tadi dulu ya, wudhu sambil berbicara itu sah wudhunya, tetap sah, wudhunya tetap sah. Jadi kalau antum wudhu sambil berbicara itu wudhunya tetap sah, tapi makruh. Kan kita bicara sah apa enggak sah dulu kan, sah tapi makruh. Jadi lebih baik kalau mau ngobrol nanti setelah wudhu. Wudhu itu baiknya ya sambil wudhu banyak-banyak doa, itu bagus. Kan gitu. Tadi
Kalau di kamar mandi kan boleh, ya boleh, tapi kan nggak harus di kamar mandi. Kalau antum mau tambah sunnah pakai basmalah dan antum mau ihtiram terhadap basmalah sehingga tidak mau mengucapkan dalam kamar mandi, ya wudunya jangan di kamar mandi. Kalau mau wudu di kamar mandi ya jangan diawali dengan basmalah, sesimpel itu. Gitu ya, Arif ya. Ya. Jadi yang disebutkan dalam kitab tuh harus kita lihat betul apakah itu sunnah atau bukan sunnah, apakah itu fardu atau bukan fardu, biar kita tidak salah persepsi. Allah alam bisawab. Dari tadi barbar tatat. Nah, tatim berdoa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.